pertama, pengertian dari stomata. Stomata itu merupakan bukaan-bukaan kecil yang terdapat pada daun yang apabila terbuka secara maksimal hanya selebar 0,001 mm. Jadi singkatnya stomata adalah mulut daun. Letak stomata pada tumbuhan darat, letaknya itu berada di bawah daun. Kalau dia pada tumbuhan air, letaknya itu di permukaan daun. Fungsi dari stomata ini salah satunya yaitu untuk mengatur proses fotosintesis, transpirasi, dan respirasi. Densitas stomata dikenal sebagai kerapatan stomata yang terdapat pada daun. Densitas stomata setiap daun itu berbeda-beda. Ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Pertama, faktor internal. Faktor internal sendiri itu terdapat faktor genetik, faktor ukuran daun, dan faktor ukuran stomata. Pertama, faktor genetik. Jika induknya memiliki densitas stomata yang tinggi, maka keturunannya juga akan memiliki densitas stomata yang tinggi. Kedua, faktor ukuran daun. Semakin luas ukuran daun, maka jumlah stomatanya akan semakin banyak, sehingga menyebabkan kerapatan stomatanya itu akan semakin tinggi. Selanjutnya, ukuran stomata itu sendiri. Jika stomata itu memiliki ukuran yang besar, maka densitas stomata itu akan rendah dibanding dengan ukuran stomata yang lebih kecil. Faktor kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal berupa suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Densitas stomata pada daun yang ternaungi berada di daerah yang lembab dan memiliki suhu yang rendah akan memiliki densitas stomata yang tinggi dibandingkan daun yang mendapatkan intensitas cahaya yang tinggi. Ketiga faktor itu berpengaruh terhadap ukuran stomata. Jika suhu tinggi, maka ukuran stomata akan semakin besar, dan jika suhu rendah, maka ukuran stomata akan semakin kecil. Audio Jungle. Berdasarkan letak sel tetangganya. Ada 5 tipe stomata. Yang pertama yaitu adalah anomositik. Anomositik adalah di mana sel penutup dikelilingi oleh sel tetangga yang memiliki ukuran dan besar yang sama dengan sel epidermis lainnya. Dan yang kedua yaitu adalah parasitik. Parasitik adalah di mana sel penutup diiringi dengan sebuah sel tetangga yang letaknya sejajar dengan sel penutupnya. Dan yang ketiga yaitu adalah diasitik. Diasitik adalah di mana sel penutup dikelilingi oleh dua sel tetangga yang letaknya tegak lurus dengan sumbu dari sel penutupnya. Dan yang keempat adalah anisositik. Anisositik adalah di mana sel penutup dikelilingi oleh 3 sel tetangganya. Dan yang kelima yaitu adalah aktinositik. Aktinositik adalah di mana sel penutup dikelilingi oleh sel tetangga yang berjumlah lebih dari 4. Tipe stomata berdasarkan penebalan pada dinding penutupnya, yang mana ada 4 tipe. Yang pertama adalah Amaryllidaceae. Amaryllidaceae adalah di mana dinding perutnya lebih tebal dibandingkan dengan dinding punggungnya. Dan yang kedua adalah Helleborus. Helleborus adalah di mana dinding perut dan dinding punggung sama-sama tipis. Dan yang ketiga adalah Graminea. Graminea adalah di mana dinding perut dan dinding punggung sama-sama tebal, akan tetapi pada bagian tengah ini memiliki ketebalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dinding lainnya karena berfungsi sebagai penopang dari halter. Dan yang terakhir adalah Mnium. Mnium adalah di mana dinding perut ini memiliki ketebalan yang tipis dan pada lapisan-lapisan lain atau dinding-dinding lain itu dapat dikatakan tebal ataupun tipis. Biasanya tipe ini terdapat pada paku-pakuan maupun lumut. Tipe
stomata berdasarkan penyebarannya pada tanaman, yakni terdapat ada 5 tipe. Yang pertama tipe apel atau murbe, di mana stomata didapatkan hanya tersebar pada sisi bawah daun saja, seperti apel, peach, murbe, kenari, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tipe kentang, di mana stomata didapatkan tersebar lebih banyak pada sisi bawah daun, seperti pada kentang, kubis, buncis, tomat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tipe oat, yaitu stomata tersebar sama banyak baik pada sisi atas maupun pada sisi bawah daun, misalnya pada jagung, oat, rumput, dan lain-lain. Yang keempat yaitu tipe lili hutan, yaitu stomata hanya terdapat pada epidermis atas saja, misalnya lili air dan banyak tumbuhan air. Yang kelima itu tipe Potamogeton, yaitu stomata sama sekali tidak ada, atau kalau ada itu vestigia, misalnya itu pada tumbuhan-tumbuhan bawah air. Bagian-bagian stomata terdiri atas 4 bagian. Yang pertama yaitu sel penutup atau guard cell, disebut juga sebagai sel penjaga, yang dimana merupakan sel-sel epidermis yang telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Sel-sel penutup terdiri dari sepasang sel yang kelihatannya simetris dan umumnya berbentuk ginjal. Sel-sel penutup merupakan sel-sel aktif atau hidup. Pada sel-sel penutup terdapat kloroplas. Yang kedua yaitu sel tetangga atau subsidiary cell. Sel tetangga ini merupakan sel-sel yang berdampingan atau yang berada di sekitar sel penutup. Sel-sel tetangga dapat terdiri dari 2 buah atau lebih yang secara khusus melangsungkan fungsinya secara berasosiasi dengan sel-sel penutup. Ketiga yaitu celah atau apertur atau disebut porus. Letaknya itu di antara kedua sel penutup, yang dimana terdapat celah atau porus yang berupa lubang kecil. Sel penutup dapat mengatur, menutup, atau membukanya porus tersebut berdasarkan perubahan osmosisnya. Yang keempat yaitu ruang udara dalam atau substomata chamber. Ruang udara merupakan suatu ruang antar sel yang besar dan berfungsi ganda dalam fotosintesis, transpirasi, dan juga respirasi. Mekanisme membukanya ketika suatu tanaman terkena cahaya matahari dan merangsang sel penjaga menyerap ion K+ dan air sehingga stomata membuka pada pagi hari, serta ketika konsentrasi CO2 yang rendah di dalam daun juga menyebabkan stomata membuka. Membuka dan menutupnya stomata penting bagi proses asimilasi CO2 dan keseimbangan air di dalam tanaman. Membuka dan menutupnya tergantung pada perubahan turgor sel penjaga. Turgor sel yang rendah akan menyebabkan stomata menutup dan apabila terjadi cekaman air. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata. Pertama ada faktor internal. Faktor internal berupa jumlah dan ukuran stomata, jumlah daun, penggulangan atau pelipatan daun, serta kedalaman dan proliferasi akar. Faktor eksternalnya yaitu meliputi radiasi matahari, temperatur, kelembaban, angin, dan ketersediaan air di dalam tanah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do 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 do.